Di saat teman-temanku dipeluk bangga oleh orang tua dan suami mereka di panggung wisuda, aku berdiri sendirian, menggenggam ijazahku dengan tangan gemetar. Dan, notifikasi siaran langsung di ponselku menghancurkan segalanya. Di sana, di sebuah hotel mewah, suamiku sedang tertawa lepas merayakan ulang tahun adiknya, sementara aku menangis di trotoar jalan. Hari itu, aku membeli satu tiket kereta yang mengubah takdirku dari seorang istri yang dianggap pembantu, menjadi wanita yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam gedung serbaguna universitas itu terasa sejuk oleh pendingin ruangan, namun keringat dingin membasahi telapak tangan Aulia. Di sekelilingnya, riuh rendah suara tawa dan obrolan bahagia mendominasi suasana. Ribuan wisudawan duduk rapi dengan toga kebanggaan mereka. Sementara di tribun atas dan sayap kiri kanan gedung, para orang tua melambaikan tangan, memegang buket bunga, atau sibuk mengarahkan kamera ponsel untuk merekam momen berharga anak-anak mereka. Aulia menunduk, menatap layar ponselnya yang gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari nama yang paling ia harapkan muncul di sana. Farhan. Seharusnya hari ini menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Aulia. Sebagai seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya sejak awal masa perkuliahan, bisa berdiri di titik ini adalah sebuah keajaiban. Ia ingat betul bagaimana ia harus membagi waktu antara kuliah yang padat, mengerjakan skripsi yang revisinya seolah tiada akhir, dan mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga di rumah mertuanya. Bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu berlari mengejar bus kota demi sampai di kampus tepat waktu. Semua lelah itu ia telan mentah-mentah dengan satu harapan bahwa hari ini, di momen ini, ia bisa membuat suaminya bangga. Farhan berjanji akan datang. Farhan bilang ia hanya akan terlambat sedikit karena harus mengantar Ibu Sari dan Dinda ke salon sebentar. Aulia percaya. Ia selalu percaya. MC acara mulai memanggil nama-nama wisudawan satu persatu untuk naik ke atas panggung. Jantung Aulia berdegup kencang, bukan karena antusiasme, melainkan karena rasa cemas yang kian mencekik. Ia menoleh ke arah pintu masuk gedung berulang kali, berharap sosok tinggi suaminya muncul dengan senyum hangat, mungkin membawa setangkai bunga atau sekadar lambaian tangan. Namun, pintu itu tetap tertutup bagi Aulia. Setiap kali pintu terbuka, yang masuk adalah keluarga orang lain yang tertawa bahagia. Kursi di sebelahnya, yang seharusnya bisa diduduki oleh pendamping wisuda, kosong melompong. Kekosongan itu terasa begitu bising di telinga Aulia, seolah menertawakan nasibnya yang selalu sendirian. Giliran fakultasnya dipanggil. Teman-teman di barisannya mulai berdiri. Aulia ikut berdiri dengan kaki yang terasa lemas. Ia merapikan jilbabnya yang sederhana, memastikan tidak ada kerutan di baju toganya. Ia berjalan perlahan mengikuti antrean menuju sisi panggung. Di depannya, seorang wisudawati dipeluk oleh ayahnya sebelum menaiki tangga panggung. Di belakangnya, seorang teman sedang melakukan panggilan video dengan ibunya di kampung. Aulia hanya bisa memilih ujung lengan bajunya. Rasa sepi itu menghunjam dada, mengingatkannya pada malam-malam panjang di mana ia menangis rindu pada almarhum ayah dan ibunya. Seandainya mereka masih ada, Aulia yakin mereka akan duduk di barisan paling depan, mungkin dengan pakaian terbaik mereka, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Tapi hayalan itu buyar saat petugas memintanya maju. Nama lengkapnya bergema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. Aulia Rizkia. Predikat cum laude. Seharusnya ada tepuk tangan meriah. Seharusnya ada sorakan bangga. Namun, yang terdengar hanya tepuk tangan sopan dari hadirin yang tidak mengenalnya. Aulia melangkah naik ke panggung. Lampu sorot yang terang benderang menerpa wajahnya, menyilaukan pandangan, namun tidak bisa menyembunyikan genangan air mata yang tertahan di pelupuk matanya. Ia menyalami rektor, menerima map ijazah, dan memindahkan tali toga dari kiri ke kanan. Detik itu terasa sangat lambat. Ia menatap ke arah tribun penonton, menyisir setiap wajah dengan putus asa, berharap menemukan Farhan, Ibu Sari, atau Dinda di sana. Nihil. Tidak ada siapa-siapa. Aulia tersenyum kaku ke arah fotografer resmi, sebuah senyum paling palsu yang pernah ia buat, sebelum menuruni panggung dengan langkah gontai. Sesampainya kembali di kursi, pertahanannya nyaris runtuh. Ia merasa begitu kecil di tengah perayaan megah ini. Ia merasa tidak berharga. Ponselnya bergetar pelan. Dengan gerakan cepat dan penuh harap, ia menyambar benda pipih itu. Bukan pesan dari Farhan. Itu hanya notifikasi dari operator seluler.
Aulia menghela napas panjang, mencoba menekan rasa sesak yang mulai menyakitkan di dadanya. Mungkin macet, batinnya menghibur diri. Jalanan menuju kampus memang selalu padat di hari wisuda. Mungkin Farhan terjebak di antrean parkir. Mungkin baterai ponselnya habis. Ribuan alasan ia ciptakan di kepalanya untuk membenarkan ketidakhadiran suaminya. Acara wisuda pun berakhir. Gedung mulai kosong. Para wisudawan berhamburan keluar menemui keluarga mereka. Halaman gedung berubah menjadi lautan manusia dan bunga. Aulia berjalan menepi, mencari sudut yang agak sepi di dekat pilar besar. Ia duduk di sana, memeluk map ijazahnya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. Ia mencoba menghubungi Farhan lagi. Panggilan tersambung, tapi tidak diangkat. Ia mencoba mengirim pesan, tapi hanya centang satu. Ia beralih menghubungi Dinda, adik iparnya. Sama saja. Terakhir, dengan ragu ia menekan nomor Ibu Sari. Ponsel itu aktif, tapi panggilannya ditolak. Aulia bingung. Apakah terjadi sesuatu di jalan? Apakah mereka kecelakaan? Rasa khawatir mulai merayapi pikirannya, menggantikan rasa kecewa. Iseng, jemari Aulia membuka aplikasi media sosial. Mungkin ada kabar kemacetan atau berita kecelakaan yang bisa menjelaskan situasi ini. Di beranda paling atas, muncul notifikasi bahwa akun Dinda sedang melakukan siaran langsung. Jantung Aulia mencelos. Dengan tangan gemetar, ia menekan notifikasi itu. Layar ponselnya seketika menampilkan gambar yang jernih dan suara musik yang elegan. Itu bukan suasana jalanan macet. Itu bukan rumah sakit. Itu adalah sebuah ruangan mewah dengan lampu gantung kristal yang berkilauan. Di layar itu, Aulia melihat Dinda sedang tertawa lebar, memegang gelas minuman sirup yang mewah, dikelilingi teman-temannya yang berpakaian glamor. Kamera kemudian bergeser, memperlihatkan Ibu Sari yang duduk bak ratu di sofa bludru, sedang mengobrol dengan tamu-tamu sosialitanya. Dan di sana, di samping Ibu Sari, duduklah Farhan. Suaminya itu tampak rapi dengan kemeja yang Aulia setrika tadi malam. Farhan sedang tertawa, menanggapi candaan seseorang, terlihat begitu santai dan tanpa beban. Dinda berbicara ke arah kamera, suaranya terdengar jelas di telinga Aulia yang memakai earphone. Dinda berkata dengan nada manja bahwa hari ini adalah hari spesialnya, pesta ulang tahun yang sudah ia impikan sejak lama. Ia memamerkan dekorasi pesta yang megah di sebuah hotel bintang 5 terkenal di pusat kota. Aulia terpaku. Tanggal hari ini memang ulang tahun Dinda. Tapi bukankah mereka sepakat akan merayakannya secara sederhana di rumah nanti malam setelah acara wisuda Aulia? Bukankah Farhan bilang tidak ada uang untuk pesta besar karena bisnisnya sedang sepi? Air mata Aulia akhirnya tumpah. Bukan lagi tertahan di pelupuk mata, melainkan mengalir deras membasahi pipinya. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Mereka tidak terjebak macet. Mereka tidak lupa. Mereka sengaja. Mereka memilih untuk merayakan ulang tahun Dinda dengan pesta mewah di hotel pada jam yang sama dengan wisuda Aulia. Bagi mereka, pencapaian Aulia tidak ada artinya dibandingkan keinginan Dinda. Bagi Farhan, mendampingi istri yang sudah berjuang mati-matian lulus kuliah ternyata tidak sepenting menemani adiknya memotong kue. Aulia merasa dunianya runtuh saat itu juga. Di tengah keramaian kampus yang bahagia, ia merasa benar-benar sendiri. Ijazah di tangannya terasa berat. Seberat kenyataan bahwa ia tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Aulia menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedih itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan menyesakkan dada, namun memberinya energi. Rasa marah. Rasa sakit hati yang mendalam karena dikhianati. Ia tidak bisa diam saja di sini menunggu seperti orang bodoh. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus memastikan bahwa apa yang ia lihat di layar ponsel itu nyata. Dengan langkah yang masih gemetar namun pasti, Aulia bangkit berdiri. Ia tidak melepas toganya. Ia membiarkan jubah hitam itu berkibar saat ia berjalan menembus kerumunan, menuju gerbang kampus, dan menyetop taksi. Tujuannya satu, hotel tempat siaran langsung itu berada. Perjalanan menuju hotel terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan bagi perasaan Aulia. Di dalam taksi, ia terus memantau siaran langsung Dinda yang masih berjalan, meski kini ia mematikan suaranya karena tak sanggup mendengar tawa mereka. Taksi membelah jalanan kota yang padat. Aulia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya di kaca. Wajahnya sembab, sisa make up tipis yang ia poles sendiri tadi pagi mulai luntur. Ia terlihat menyedihkan. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia butuh kepastian. Ia butuh alasan yang kuat untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya, dan melihat pengkhianatan itu secara langsung mungkin adalah tamparan yang ia butuhkan untuk sadar.
Taksi berhenti di lobi hotel bintang 5 yang megah itu. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, dan lantai yang mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung raksasa. Aulia turun dari taksi. Penampilannya yang masih mengenakan jubah wisuda lengkap dengan topi toga menarik perhatian petugas keamanan dan tamu hotel yang berlalu lalang. Beberapa orang berbisik, mungkin mengira ia baru saja datang dari acara wisuda dan hendak merayakannya di sini. Ironis sekali, Aulia memang datang dari wisuda, tapi bukan untuk perayaan, melainkan untuk menyaksikan kehancuran hatinya sendiri. Ia berjalan tegak, berusaha menyembunyikan kerapuhan di matanya, dan melangkah masuk ke dalam lobi. Berdasarkan lokasi yang tertera di media sosial Dinda, pesta itu diadakan di Grand Ballroom lantai 2. Aulia menaiki tangga melingkar yang beralaskan karpet tebal. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diseret oleh beban emosi yang bertumpuk. Sesampainya di lantai 2, suara musik live terdengar samar-samar. Di depan pintu masuk ballroom, terdapat papan bunga besar bertuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Dinda. Foto besar Dinda terpampang di sana, tersenyum lebar dengan gaya angkuhnya yang khas. Aulia berhenti sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin tak karuan. Pintu ballroom sedikit terbuka. Tidak ada penjaga di sana, karena acara tampaknya sudah berlangsung santai. Aulia tidak langsung masuk. Ia menyelinap ke balik pilar besar di dekat pintu, mengintip ke dalam ruangan. Apa yang ia lihat secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada di layar ponsel. Ruangan itu didekorasi dengan sangat mewah, penuh dengan bunga-bunga segar yang pasti harganya jutaan rupiah. Makanan berlimpah ruah tersaji di meja prasmanan panjang. Para tamu undangan terlihat menikmati pesta, tertawa dan berdansa. Pandangan Aulia terkunci pada satu meja bundar di tengah ruangan, tempat keluarganya, atau orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga, berada. Ibu Sari sedang berdiri memegang gelas, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan semu. Ia berbicara dengan lantang kepada teman-temannya yang duduk mengelilinginya. Suara Ibu Sari cukup keras, hingga terdengar sampai ke tempat Aulia bersembunyi. Lihat Dinda, cantik sekali kan hari ini? Memang beda auranya anak kesayangan. Pesta ini khusus saya buatkan untuk dia, biar dia bahagia. Jangan sampai dia sedih atau kekurangan satu apapun, ujar Ibu Sari dengan nada sombong. Salah satu teman Ibu Sari bertanya, "Loh, bukannya menantumu, si Aulia itu, wisuda hari ini, Jeng? Kok malah pesta di sini? Nggak datang ke wisudanya?" Jantung Aulia berhenti berdetak sesaat mendengar namanya disebut. Ia menajamkan pendengarannya, menunggu jawaban apa yang akan keluar dari mulut mertuanya. Ibu Sari tertawa meremehkan, sebuah tawa yang menusuk hati Aulia lebih tajam dari pisau manapun. "Aduh, Jeng, wisuda sarjana saja kok bangga. Buat apa didatangi? Nanti juga ujung-ujungnya dia cuma di dapur, ngurus rumah. Ijazahnya itu nggak bakal kepakai. Lagian, malu saya kalau harus duduk panas-panasan di gedung wisuda itu. Mending di sini, adem, makanan enak, kumpul sama kalian." Si Aulia itu kan sudah biasa mandiri, dari dulu juga hidup sendiri, jadi biarkan saja dia pulang sendiri naik angkutan umum. Nggak bakal mati kok. Air mata Aulia menetes lagi tanpa bisa dicegah. Jadi selama ini, semua kerja kerasnya, semua pengabdiannya, dianggap tidak ada harganya. Ia hanya dianggap pembantu yang kebetulan punya ijazah. Dinda yang duduk di sebelah ibunya ikut menimpali sambil mengibaskan rambutnya. "Iya, Tante. Lagian ini kan hari spesial aku. Kak Aulia itu suka cari perhatian. Kalau kita datang ke sana, nanti spotlightnya keambil dia. Mending di sini, semua fokus ke aku. Lagian Kak Farhan juga lebih senang di sini kan, Kak?" Mata Aulia beralih menatap Farhan. Suaminya itu duduk sambil memainkan ponselnya, sesekali menyesap minumannya. Aulia berharap, setidaknya ada sedikit pembelaan dari Farhan. Aulia berharap Farhan akan berkata bahwa istrinya penting, bahwa istrinya berharga. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Farhan hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, yang penting Dinda senang. Aulia pasti ngerti kok. Dia kan penurut. Nanti tinggal saya belikan martabak pas pulang." "Dia juga sudah diam," jawab Farhan dengan nada santai, seolah perasaan istrinya bisa dibeli dengan jajanan pinggir jalan. Hancur. Benar-benar hancur. Kalimat itu adalah titik balik bagi Aulia. Selama ini ia bertahan karena ia pikir Farhan mencintainya, hanya saja Farhan terlalu takut pada ibunya. Tapi ternyata tidak. Farhan tidak mencintainya. Farhan hanya mencintai kemudahan yang Aulia berikan. Farhan mencintai adanya sosok istri yang mengurus segala keperluannya tanpa banyak menuntut. Aulia bukan istri di mata mereka, melainkan pelayan gratis yang bisa diabaikan kapan saja.
Aulia merasa mual. Ia ingin masuk ke sana, menumpahkan meja makan, berteriak di depan muka mereka, dan memaki atas ketidakadilan ini. Tapi langkahnya terhenti. Untuk apa? Untuk apa ia mempermalukan dirinya sendiri di depan orang-orang yang memang tidak punya hati? Melabrak mereka hanya akan membuat Ibu Sari semakin punya alasan untuk menjelek-jelekannya, menyebutnya wanita kasar yang tidak tahu sopan santun. Mereka tidak pantas mendapatkan emosinya. Mereka tidak pantas melihat air matanya lagi. Aulia mundur perlahan. Ia melepas topi toganya dan memeluknya di dada. Ia berbalik badan, menjauh dari pintu ballroom yang penuh kepalsuan itu. Ia berjalan cepat menuruni tangga, setengah berlari, ingin segera keluar dari tempat yang menyesakan itu. Ia sampai di lobi hotel dengan napas tersengal. Di luar, langit sudah berubah gelap dan hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam turut berduka atas matinya sebuah pernikahan hari ini. Aulia berdiri di depan pintu kaca lobi, menatap pantulan dirinya. Ia melihat seorang wanita muda yang lelah, terluka, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang baru. Bukan lagi kepasrahan, melainkan keputusan. Ia merogoh tas selempang kecil yang ia bawa di balik jubah wisudanya. Ia mengeluarkan cincin pernikahan emas polos dari jari manisnya. Cincin yang dulu dipasangkan Farhan dengan janji manis yang kini terbukti busuk. Ia menatap cincin itu sebentar, tidak ada rasa sayang lagi, hanya rasa sakit. Ia berjalan menuju meja resepsionis. Petugas resepsionis menatapnya dengan bingung. Aulia meminta secari kertas dan pulpen. Dengan tangan yang kini sudah stabil, ia menulis pesan singkat. Tidak ada air mata yang jatuh di atas kertas itu. Tinta hitam itu menorehkan kalimat perpisahan yang tegas. Aulia melipat kertas itu, menyelipkan cincin pernikahannya di dalamnya, dan menyerahkannya pada resepsionis. "Mbak, tolong berikan ini nanti pada Bapak Farhan di ballroom atas, kalau dia sudah mau pulang." "Bilang saja dari Aulia," ucapnya datar. Petugas itu mengangguk ragu. "Baik, Bu. Ada pesan lain?" "Tidak ada." "Terima kasih," jawab Aulia. Aulia berbalik dan melangkah keluar menembus hujan. Ia tidak mencari taksi untuk pulang ke rumah mertuanya. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Ia berjalan kaki menuju stasiun kereta api yang letaknya tidak terlalu jauh dari hotel. Air hujan membasahi jubah wisudanya, membasahi wajahnya, menyamarkan sisa-sisa air mata. Dinginnya hujan tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan yang baru saja ia terima. Di kepalanya kini hanya ada satu rencana. Pergi. Pergi sejauh mungkin. Ia punya sedikit tabungan rahasia yang ia sisihkan dari uang belanja dan hasil kerja paruh waktu diam-diam selama kuliah. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli tiket kebebasan. Sesampainya di stasiun yang ramai, Aulia langsung menuju loket. Ia menatap jadwal keberangkatan kereta. Ada satu kereta ekonomi yang akan berangkat 1 jam lagi menuju ibu kota provinsi di seberang pulau. Kota yang asing, kota yang jauh, kota di mana tidak ada satupun orang yang mengenalnya. 1 tiket untuk keberangkatan malam ini, Mbak, ucap Aulia pada petugas loket. Tujuannya kemana, Kak? Kemana saja. Yang paling jauh dari sini, jawab Aulia mantap, sebelum akhirnya menyebutkan nama kota tujuan di ujung rel. Setelah tiket berada di tangan, Aulia duduk di bangku tunggu peron yang keras. Ia melepas kartu SIM dari ponselnya, mematahkannya menjadi 2 bagian, dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Hubungan dengan masa lalu sudah putus. Tidak akan ada lagi panggilan telepon yang diabaikan. Tidak akan ada lagi pesan yang hanya dibaca. Kereta datang dengan suara gemuruh, dan bagi Aulia, suara itu terdengar seperti musik penyambutan untuk hidup barunya. Ia melangkah masuk ke dalam gerbong, meninggalkan kota itu, meninggalkan Farhan, meninggalkan rasa sakit, dan membawa satu-satunya hal yang masih ia miliki, harga dirinya. Kereta api ekonomi itu melaju membelah kelamnya malam, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang telah memberi Aulia begitu banyak luka. Di dalam gerbong yang dingin dan beraroma minyak kayu putih, Aulia duduk diam memandang keluar jendela. Hanya ada kegelapan pekat yang sesekali dipecahkan oleh lampu-lampu rumah penduduk yang berkelebat cepat. Suara roda kereta yang beradu dengan rel menciptakan irama monoton yang anehnya menenangkan hati Aulia. Setiap guncangan gerbong terasa seperti menjauhkan beban ribuan ton dari pundaknya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di ujung perjalanan nanti. Tetapi ketidakpastian itu jauh lebih baik daripada kepastian rasa sakit yang ia terima setiap hari di rumah Ibu Sari. Aulia memeluk tasnya erat-erat, satu-satunya harta benda yang ia bawa selain ijazah di dalamnya. Ia teringat wajah Farhan di pesta tadi, wajah yang tersenyum tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bayangan itu membuat dada Aulia sesak. Namun ia memaksakan diri untuk memejamkan mata, mencoba mengistirahatkan tubuh dan jiwanya yang lelah. Sementara itu,
Di hotel mewah tempat pesta berlangsung, acara baru saja selesai. Tamu-tamu undangan mulai berpamitan dengan wajah puas setelah menikmati hidangan mahal. Dinda terlihat sangat bahagia, dikelilingi tumpukan kado di sudut ruangan. Ibu Sari sibuk memerintah pelayan hotel untuk membereskan sisa-sisa bunga yang ingin ia bawa pulang. Farhan berjalan gontai menuju lobi, kepalanya terasa sedikit pening karena terlalu banyak minum sirup manis dan kurang tidur. Ia merogoh saku celananya, mencari kunci mobil, ketika seorang resepsionis memanggilnya dengan sopan. Petugas itu menyerahkan sebuah amplop kecil yang terbuat dari kertas catatan hotel yang dilipat rapi. Farhan mengernyitkan dahi, bingung siapa yang mengiriminya surat di zaman serba digital seperti ini. Farhan membuka lipatan kertas itu dengan malas. Di dalamnya, sebuah benda logam jatuh ke telapak tangannya. Cincin emas polos. Jantung Farhan berdesir pelan saat mengenali cincin itu. Itu adalah cincin pernikahan mereka. Ia segera membaca tulisan tangan yang sangat ia kenal di kertas itu. Kalimatnya singkat, padat, dan menusuk. Selamat bersenang-senang. Pembantumu sudah pensiun selamanya. Farhan terpaku membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia belum sempat mencerna sepenuhnya apa yang terjadi ketika Ibu Sari dan Dinda datang menghampirinya. Ibu Sari yang melihat wajah pucat anaknya langsung merampas kertas itu dan membacanya sekilas. Bukannya khawatir, wanita parubaya itu justru mendengus kasar lalu tertawa meremehkan. Ibu Sari meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah di dekat meja resepsionis. Ia menepuk bahu Farhan dengan santai. Menurut Ibu Sari, Aulia hanya sedang mencari perhatian. Ia yakin menantunya itu tidak akan berani pergi jauh, karena tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Paling-paling Aulia hanya menginap di masjid atau duduk di halte bus menunggu dijemput. Ibu Sari meyakinkan Farhan bahwa besok pagi, atau paling lambat lusa, Aulia pasti akan pulang sambil menangis minta maaf dan mencium kaki mereka karena kehabisan uang. Dinda ikut menimpali, mengatakan bahwa Aulia terlalu mendramatisir keadaan hanya karena tidak diajak pesta. Mereka bertiga pun pulang dengan perasaan tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa kali ini, mereka telah melakukan kesalahan fatal. Pagi menjelang, matahari mulai mengintip dari ufuk timur ketika kereta yang ditumpangi Aulia perlahan melambat memasuki stasiun besar di ibu kota provinsi tujuan. Aulia terbangun dengan leher yang kaku. Ia merapikan jilbabnya seadanya, mengambil botol air mineral yang tinggal setengah, dan meneguknya untuk mengusir rasa kering di tenggorokan. Saat kakinya melangkah turun ke peron stasiun yang asing, ia disambut oleh udara pagi yang berbeda. Hiruk-pikuk orang-orang yang bergegas berangkat kerja, suara pengumuman kedatangan kereta, dan aroma kopi dari kios-kios stasiun menyambutnya. Aulia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah udara kebebasan. Tidak ada teriakan Ibu Sari yang menyuruhnya mencuci piring, tidak ada rengekan Dinda yang memintanya menyetrika baju. Di sini, ia adalah Aulia, seorang wanita merdeka. Langkah pertama Aulia di kota baru itu tidaklah mudah. Dengan sisa uang tabungan yang ia miliki, ia harus sangat berhemat. Ia tidak mencari hotel atau penginapan yang nyaman. Ia berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil di sekitar stasiun, bertanya pada warga lokal tentang kamar kos murah. Setelah berjam-jam berjalan hingga kakinya lecet, ia akhirnya menemukan sebuah kamar peta kecil di lantai 2 sebuah rumah tua. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk satu kasur busa tipis dan lemari plastik kecil. Kamar mandinya pun harus berbagi dengan penghuni lain. Namun bagi Aulia, kamar sempit itu terasa seperti istana. Ia membayar uang sewa untuk 1 bulan ke depan kepada ibu pemilik kos yang ramah. Setelah meletakkan barang-barangnya, Aulia tidak lantas beristirahat. Ia sadar uangnya akan menipis dengan cepat jika ia tidak segera mendapatkan penghasilan. Ia membuka map ijazahnya, menatap lembaran kertas hasil perjuangannya selama 4 tahun itu. Ia pergi ke warnet terdekat, mencetak beberapa lembar surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Aulia bertekad, ia akan bekerja apa saja. Tidak harus langsung sesuai jurusannya, yang penting halal dan bisa menyambung hidup. Ia menyusuri jalanan kota, masuk dari satu toko ke toko lain, dari satu kantor ke kantor lain, menawarkan tenaganya. Panas terik matahari membakar kulitnya, keringat membasahi punggungnya, namun semangatnya tidak surut. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Jika ia menyerah, itu artinya ia membenarkan ucapan Ibu Sari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa mereka. Dan Aulia lebih memilih mati berjuang daripada harus kembali ke neraka itu. Malam harinya, Aulia kembali ke kamar kosnya dengan tubuh remuk redam. Ia belum mendapatkan pekerjaan tetap, tapi seorang pemilik toko roti memberinya kesempatan untuk membantu cuci piring dan bersih-bersih mulai besok pagi dengan upah harian. Aulia menerimanya dengan penuh syukur. Ia duduk di atas kasur tipisnya, memakan roti tawar yang ia beli di minimarket sebagai makan malam.
Suasana sepi menyelimuti kamar itu. Rasa rindu pada kehangatan rumah orang tuanya dulu sempat menyelinap, namun ia segera menepisnya. Ia menatap keluar jendela kecil kamarnya, melihat bulan yang bersinar terang. Di bawah sinar bulan yang sama, mungkin Farhan sedang tidur nyenyak di kasur empuknya. Aulia tersenyum getir. Biarlah mereka tidur nyenyak malam ini, karena Aulia tahu, ketenangan mereka tidak akan bertahan lama. Badai sesungguhnya baru saja dimulai bagi keluarga itu. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela kamar Farhan. Ia menggeliat malas, matanya masih terasa berat. Kebiasaan lamanya langsung muncul begitu ia membuka mata. Ia berteriak memanggil nama Aulia, meminta disiapkan kopi panas dan handuk bersih. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menjawab panggilannya. Farhan mengerutkan kening, merasa kesal. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar dengan langkah gontai. Ia pikir Aulia mungkin sedang di dapur atau di kamar mandi belakang. Namun saat ia sampai di dapur, pemandangan yang tersaji membuatnya tertegun. Meja makan kosong melompong. Tidak ada tudung saji yang menutupi sarapan, tidak ada aroma nasi goreng atau teh manis yang biasanya menyambut pagi harinya. Piring kotor bekas makan malam mereka, yang mereka bawa pulang dari sisa pesta semalam, masih menumpuk di wastafel, mulai dikerubungi semut. Farhan beralih ke ruang tengah. Ibu Sari sedang duduk di sofa sambil memijat pelipisnya. Wajahnya terlihat masam. Di sebelahnya, Dinda duduk dengan wajah cemberut, memegang perutnya. "Ibu, mana Aulia? Aku lapar, kok nggak ada makanan sama sekali?" tanya Dinda dengan nada merengek. Ibu Sari mendengus kesal. Ia menunjuk ke arah pintu kamar tamu yang biasanya ditempati Aulia, atau lebih tepatnya gudang yang disulap jadi kamar. Pintunya terbuka lebar, dan di dalamnya kosong. Tidak ada baju-baju Aulia, tidak ada barang-barang pribadinya. Lemari plastiknya terbuka dan melompong. "Anak itu benar-benar pergi rupanya," gumam Ibu Sari dengan nada tidak percaya bercampur marah. Ia merasa harga dirinya terinjak. Bagaimana bisa seorang menantu yang tidak punya apa-apa berani meninggalkan rumah ini? Farhan terdiam. Ia teringat surat dan cincin semalam. Rasa cemas mulai merayapi hatinya, tapi Ibu Sari buru-buru memotong lamunannya. "Sudahlah, Han, jangan dipikirin. Paling dia cuma ngumpet di tempat temannya. Nanti kalau lapar juga balik. Sekarang kamu pesan makanan online saja buat kita. Ibu mau nasi padang yang mahal, sekalian buat merayakan perginya pembawa sial itu." Farhan menuruti perintah ibunya. Ia memesan makanan lewat aplikasi. Untuk sesaat, masalah perut mereka teratasi. Mereka makan dengan lahap, masih dengan keyakinan angkuh bahwa Aulia akan segera kembali. Namun, waktu terus berjalan. 1 hari berlalu, 2 hari, hingga 3 hari. Aulia tidak menampakkan batang hidungnya. Rumah yang tadinya rapi dan bersih, perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya tanpa sentuhan Aulia. Lantai mulai berdebu, keranjang pakaian kotor menumpuk hingga tumpah ke lantai. Kamar mandi mulai licin dan berbau tidak sedap. Tidak ada lagi yang menyiram tanaman, tidak ada lagi yang membuang sampah ke depan komplek. Memasuki hari kelima, kekacauan mulai terjadi. Pagi itu, Farhan mengamuk karena tidak bisa menemukan kaos kaki kerjanya yang bersih. Ia membongkar lemari pakaiannya, melempar baju-baju yang kusut ke sembarang arah. Semua kemejanya belum disetrika. Dulu, Aulia selalu memastikan semua pakaian Farhan licin dan wangi, tergantung rapi sesuai urutan warna. Sekarang, Farhan harus memakai kemeja yang lecek dan bau apek bekas pakai sebelumnya. Ia berangkat kerja dengan suasana hati yang buruk, dan itu terbawa hingga ke kantor, membuatnya ditegur atasan karena tidak fokus. Di rumah, situasi tak kalah panas. Dinda berteriak histeris karena baju favoritnya yang hendak ia pakai untuk jalan-jalan bersama teman-temannya ternyata kotor dan belum dicuci. Ia mencoba mencucinya sendiri menggunakan mesin cuci, tapi karena tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah, ia salah memasukkan detergen dan mencampur baju putih dengan baju berwarna luntur. Akibatnya, baju mahalnya rusak terkena lunturan warna merah. Dinda menangis meraung-raung, menyalahkan Aulia yang tidak ada di sana untuk mengurusnya. Ibu Sari, yang biasanya hanya duduk manis menonton televisi, kini terpaksa harus turun tangan menyapu lantai karena debu sudah terlalu tebal dan membuatnya batuk-batuk. Namun, baru 10 menit menyapu, pinggangnya sakit dan ia membanting sapu itu dengan marah. Dasar Aulia kurang ajar. Lihat saja kalau dia pulang nanti, ibu tidak akan kasih dia masuk sebelum dia bersihkan semua kekacauan ini, umpat Ibu Sari. Ia masih belum sadar bahwa kekacauan itu bukan karena Aulia, tapi karena ketidakmampuan mereka sendiri mengurus hidup. Malam harinya, suasana makan malam terasa suram.
Mereka kembali memesan makanan cepat saji. Tumpukan kotak bekas makanan dan plastik sampah menumpuk di sudut dapur, menimbulkan bau busuk yang menyengat. Uang belanja yang biasanya dikelola Aulia dengan sangat hemat untuk 1 bulan, kini sudah menipis padahal baru seminggu. Aulia biasanya bisa menyulap uang belanja pas-pasan menjadi hidangan sehat dan lezat setiap hari. Kini, tanpa manajemen Aulia, pengeluaran mereka membengkak 3 kali lipat hanya untuk makan dan laundry. Farhan menatap nanar ke arah tumpukan piring kotor yang semakin tinggi. Ia merasa rumah ini seperti kehilangan nyawanya. Dulu, meskipun ia sering mengabaikan Aulia, ia harus mengakui bahwa kehadiran istrinya memberikan kenyamanan yang tak ternilai. Ada air putih dingin yang selalu tersedia di meja saat ia pulang kerja, ada rumah yang wangi, ada kasur yang rapi. Kini, rumah besar ini terasa seperti kapal pecah. Farhan mencoba menghubungi nomor ponsel Aulia lagi untuk yang ke-100 kalinya. Tetap sama, operator menjawab bahwa nomor tersebut tidak aktif. Ia mencoba membuka media sosial Aulia, tapi akunnya sudah dinonaktifkan. Aulia benar-benar menghapus jejaknya. "Bu," panggil Farhan pelan, suaranya terdengar putus asa. "Kayaknya Aulia beneran pergi, Bu. Dia nggak main-main. Nomornya mati, temannya nggak ada yang tahu. Kita harus cari dia." Ibu Sari meletakkan sendoknya dengan kasar. "Cari kemana? Kamu mau ngemis-ngemis sama dia? Harga diri kamu di mana? Farhan? Biarkan saja. Ibu nggak butuh dia. Kita bisa sewa pembantu baru kalau cuma buat beres-beres begini. Tapi kita nggak punya uang buat bayar pembantu, Bu," bentak Farhan, emosinya meledak untuk pertama kalinya. "Bisnis aku lagi sepi, utang kartu kredit Dinda numpuk, dan pengeluaran kita seminggu ini boros banget gara-gara beli makan terus. Aulia itu istri aku, Bu, bukan pembantu gratisan yang bisa diganti seenaknya." Dinda dan Ibu Sari terdiam, kaget melihat Farhan berani meninggikan suara. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan itu. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata mulai merayapi benak mereka. Bukan takut kehilangan sosok Aulia sebagai manusia, tapi takut kehilangan kenyamanan hidup yang selama ini mereka nikmati di atas penderitaan Aulia. Mereka mulai sadar bahwa roda kehidupan sedang berputar, dan poros yang menahan roda itu agar tetap tegak baru saja mencabut dirinya sendiri dan pergi menjauh. Rumah itu bukan lagi istana, melainkan penjara kotor yang mereka ciptakan sendiri. Dan di luar sana, jauh dari jangkauan mereka, Aulia sedang mulai membangun istananya sendiri dari puing-puing keruntuhan masa lalunya. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat. Namun bagi Aulia, 3 tahun berlalu seperti kedipan mata yang mengubah segalanya. Kota metropolitan ini telah menempa dirinya dengan cara yang keras namun adil. Di awal kedatangannya, Aulia harus menelan pahitnya kehidupan perantauan yang sesungguhnya. Ia pernah bekerja mencuci piring di belakang restoran hingga tangannya kasar dan kulitnya mengelupas, pernah menjadi penjaga toko yang harus berdiri 12 jam sehari, dan pernah membagi 1 bungkus mie instan untuk 2 kali makan. Namun, Aulia tidak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti bahwa ia berdiri di atas kakinya sendiri, bukan di atas belas kasihan keluarga suaminya yang toksik. Ijazah sarjananya tidak ia biarkan berdebu. Di sela-sela pekerjaan kasarnya, Aulia terus mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, belajar bahasa asing secara otodidak melalui buku-buku bekas, dan memperbaiki penampilannya agar terlihat lebih profesional meski dengan pakaian sederhana. Titik balik kehidupannya terjadi ketika ia diterima sebagai staf administrasi junior di sebuah perusahaan kosmetik nasional yang sedang berkembang pesat. Di sana, etos kerja Aulia yang luar biasa, warisan dari kebiasaannya mengurus rumah tangga Farhan sendirian, membuatnya bersinar. Ia datang paling awal, pulang paling akhir, dan selalu menyelesaikan tugas dengan rapi tanpa celah. Pak Adrian, pemilik perusahaan yang dikenal tegas dan dingin, melihat potensi besar dalam diri janda muda itu. Aulia diberi kepercayaan memegang proyek-proyek kecil, yang kemudian berkembang menjadi tanggung jawab besar. Kecerdasan Aulia yang selama ini terpendam di dapur Ibu Sari akhirnya meledak keluar. Ia memberikan ide-ide pemasaran brilian yang menyentuh hati banyak wanita, ide yang lahir dari rasa sakit dan kebangkitannya sendiri. Karirnya melesat cepat, melompati rekan-rekannya yang bekerja hanya seadanya. Kini, Aulia berdiri di depan dinding kaca ruang kerjanya di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit. Pemandangan kota yang sibuk terhampar di bawah kakinya, mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil yang berjalan lambat. Aulia menyesap teh hangat dari cangkir keramik yang elegan. Penampilannya telah berubah total. Tidak ada lagi Aulia yang kucel dengan baju rumahan yang itu-itu saja. Wanita yang berdiri di sana kini mengenakan setelan blazer kerja dengan potongan modern yang membalut tubuhnya dengan pas, dipadukan dengan hijab polos berbahan sutra yang jatuh dengan anggun. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan sembab,
kini bersinar cerah berkat perawatan rutin dan, yang paling penting, ketenangan batin. Aura Aulia bukan lagi aura wanita penurut yang bisa diinjak-injak, melainkan aura seorang pemimpin yang disegani. Di meja kerjanya, terdapat sebuah plakat penghargaan bertuliskan, Manajer Pemasaran Terbaik tahun ini. Aulia tersenyum tipis melihat benda itu. Ia teringat bagaimana dulu Ibu Sari selalu mengatakan bahwa ia bodoh dan tidak berguna. Ternyata, ia bukan tidak berguna, ia hanya berada di lingkungan yang salah. Seperti benih bunga mawar yang ditanam di tanah gersang penuh racun, ia layu. Namun ketika dipindahkan ke tanah subur yang merawatnya, ia mekar dengan indah dan berduri tajam untuk melindungi dirinya sendiri. Aulia meletakkan cangkirnya dan kembali duduk di kursi kerjanya yang empuk. Hari ini adalah hari besar. Perusahaannya akan meluncurkan kampanye iklan terbaru di seluruh kota, dan Pak Adrian bersikeras menjadikan kisah hidup Aulia sebagai inspirasi utama, bahkan menjadikan wajah Aulia sebagai salah satu ikon kampanye tersebut dengan slogan, "Kecantikan adalah kekuatan untuk bangkit." Pintu ruangannya diketuk pelan. Sekretarisnya masuk dengan sopan, memberitahu bahwa rapat dengan Dewan Direksi akan segera dimulai. Aulia mengangguk tegas, merapikan berkas-berkas di mejanya. Saat ia berjalan menyusuri lorong kantor, para karyawan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Aulia," sapa mereka serempak. Aulia membalas dengan senyum simpul yang berwibawa. Tidak ada lagi keraguan dalam langkahnya. Ia bukan lagi istri yang takut pulang ke rumah, karena takut dimarahi suami. Ia adalah Aulia, wanita karir yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Uang di rekeningnya kini cukup untuk membeli apapun yang ia mau, bahkan cukup untuk membeli harga diri orang-orang yang dulu menghinanya. Namun, Aulia tidak tertarik pada balas dendam yang dangkal. Kesuksesannya hari ini adalah balas dendam terbaik yang bisa ia berikan. Ia hidup bahagia, sejahtera, dan terhormat tanpa mereka. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan siapa yang sebenarnya, sampah, dan siapa yang berlian. Kontras dengan gemerlap lampu kota yang menyinari kesuksesan Aulia, suasana di rumah Farhan, atau lebih tepatnya rumah kontrakan sempit yang kini mereka tempati, terasa suram dan pengap. 3 tahun tanpa Aulia telah menyeret keluarga itu ke dasar jurang kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karma bekerja dengan cara yang sunyi namun mematikan. Bisnis Farhan yang memang sudah goyah sejak awal, akhirnya gulung tikar setahun setelah kepergian Aulia. Tanpa manajemen keuangan Aulia yang ketat, Farhan tidak bisa mengontrol arus kas. Ia terlalu sering mengambil uang modal usaha untuk menutupi gaya hidup Ibu Sari dan Dinda yang tidak mau turun kelas. Akibatnya, supplier berhenti mengirim barang, pelanggan lari, dan utang menumpuk di mana-mana. Rumah mewah peninggalan almarhum ayah Farhan, tempat di mana Aulia dulu diperlakukan seperti pembantu, telah disita oleh bank 6 bulan lalu karena Farhan tidak sanggup membayar cicilan sertifikat yang ia gadikan demi menutup utang kartu kredit Dinda. Itu adalah hari paling memalukan bagi Ibu Sari, ketika tetangga-tetangga yang dulu ia pameri kekayaan kini, menontonnya diusir keluar sambil membawa kardus-kardus pakaian. Kini, mereka bertiga tinggal di sebuah rumah petak di gang sempit yang bising dan berbau got. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan hanya ada 2 kamar tidur kecil yang harus mereka bagi bertiga. Tidak ada lagi mobil mengkilap di garasi, karena mobil itu sudah ditarik leasing lama sekali. Siang itu matahari bersinar sangat terik, membakar aspal jalanan hingga uap panasnya terasa menusuk kulit. Farhan, Ibu Sari, dan Dinda sedang berjalan kaki menyusuri trotoar jalan raya yang bising. Mereka baru saja pulang dari rumah kerabat jauh untuk meminjam uang, namun ditolak mentah-mentah dan diusir secara halus. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Farhan yang dulu selalu rapi, kini terlihat kurus dan kucel dengan kemeja yang kerahnya sudah menguning. Dinda yang dulu glowing dengan perawatan mahal, kini wajahnya kusam dan berjerawat karena stres dan memakai kosmetik murahan. Ia berjalan sambil mengeluh kepanasan dan kakinya sakit, karena memakai sepatu hak tinggi yang solnya sudah mulai lepas. Sementara Ibu Sari, wanita yang dulu paling sombong, kini berjalan tertatih-tatih dengan wajah keriput yang terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Bajunya bukan lagi sutra mahal, melainkan daster batik pasar yang warnanya sudah pudar. "Panas banget sih. Kenapa kita nggak naik taksi online aja sih, Mas?" rengek Dinda sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke wajah. "Uang dari mana, Dinda? Sisa uang kita cuma cukup buat makan nanti malam sama bayar listrik. Kalau naik taksi, kita puasa besok," bentak Farhan dengan nada frustrasi yang sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Pertengkaran adalah menu utama di keluarga ini sekarang. Mereka saling menyalahkan atas kemiskinan yang menimpa mereka, tanpa ada satupun yang mau berkaca. "Ini semua gara-gara kamu, Farhan. Kamu nggak becus jadi kepala keluarga. Coba kalau dulu kamu lebih tegas sama rekan bisnismu,
kita nggak bakal melarat begini. Cerocos Ibu Sari, menyeka keringat di dahinya dengan tisu bekas. Aku? Ibu yang bikin utang numpuk. Ibu yang maksa beli perhiasan padahal tahu bisnis lagi sepi. Dinda juga, kerjaannya cuma minta jatah skincare padahal nggak mau kerja. Farhan membalas dengan emosi yang memuncak. Mereka berhenti di perempatan lampu merah yang ramai, menunggu lampu penyeberangan menyala hijau. Di seberang jalan, terdapat sebuah gedung pusat perbelanjaan megah dengan layar videotron raksasa yang menempel di dinding luarnya. Layar itu sedang menayangkan iklan-iklan produk terbaru. Saat mereka sedang sibuk berdebat soal siapa yang salah, pandangan Dinda tanpa sengaja tertuju ke layar raksasa itu. Matanya membelalak lebar, mulutnya ternganga. Ia menepuk lengan ibunya dengan keras. Ibu, lihat itu, pekik Dinda histeris, menunjuk ke arah videotron. Ibu Sari dan Farhan menoleh dengan malas, namun sedetik kemudian tubuh mereka membeku. Di layar raksasa itu, terpampang wajah seorang wanita yang sangat mereka kenal, namun sekaligus terasa asing. Wanita itu mengenakan pakaian elegan, tersenyum percaya diri sambil memegang sebuah produk kecantikan mewah. Di bawah wajahnya tertulis nama besar, Aulia Rizkia, Head of Marketing Brand Ambassador. Video itu kemudian menampilkan cuplikan Aulia sedang memimpin rapat, berjalan di karpet merah, dan memberikan pidato inspiratif. Wanita di layar itu tampak begitu bersinar, bersih, dan berkelas. Sangat kontras dengan penampilan mereka bertiga yang berdiri di pinggir jalan penuh debu dan keringat. Itu Aulia, suara Farhan bergetar, nyaris tak terdengar. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi karena kepanasan. Tapi itu nyata. Tahi lalat kecil di dekat dagu wanita itu memastikan bahwa itu memang Aulia, mantan istrinya, mantan, pembantu, gratisan di rumahnya. Gila, dia cantik banget sekarang. Dan lihat bajunya, tasnya itu pasti mahal banget. Gumam Dinda dengan nada iri yang begitu kental. Rasa dengki langsung menjalari hatinya. Bagaimana bisa wanita yang dulu ia suruh mencuci baju dalamnya kini menjadi sosok ratu yang dipuja banyak orang di layar raksasa? Ibu Sari menatap layar itu tanpa berkedip. Awalnya ia syok, namun perlahan, ekspresi kaget di wajahnya berubah menjadi sesuatu yang licik. Matanya yang cekung karena kurang tidur kini berbinar tamak. Otak materialistisnya berputar cepat menghitung kalkulasi. Jika Aulia bisa masuk iklan di videotron sebesar itu dan jabatannya manajer, gajinya pasti puluhan bahkan ratusan juta sebulan. Aulia pasti kaya raya. Aulia pasti punya rumah mewah dan mobil bagus. Dan yang paling penting di pikiran sempit Ibu Sari, Aulia pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Farhan, panggil Ibu Sari dengan suara yang tiba-tiba berubah manis, namun terdengar mengerikan. Ia mencengkeram lengan Farhan dengan kuat. Kamu lihat itu? Istrimu sukses. Nak, dia kaya raya sekarang. Mantan istri, Bu. Kita sudah cerai secara agama, meski belum urus surat resmi karena nggak ada biaya. Jawab Farhan lemah, matanya masih terpaku pada senyum Aulia di layar. Ada rasa penyesalan yang begitu dalam menghantam dadanya. Ia telah membuang berlian demi mempertahankan kerikil. Ah, persetan dengan cerai agama. Surat resminya belum ada kan? Berarti di mata hukum negara kalian masih suami istri. Seru Ibu Sari dengan semangat menggebu. Ia menarik wajah Farhan agar menatapnya. Dengar Ibu, ini kesempatan kita, Farhan. Tuhan kasih kita jalan keluar dari kemiskinan ini lewat Aulia. Kamu harus temui dia. Kamu harus bujuk dia pulang. Tapi Bu, kita sudah jahat sama dia. Mana mau dia balik? Farhan ragu. Dia itu yatim piatu, Farhan. Dia nggak punya siapa-siapa selain kita dulu. Dia pasti kesepian di atas sana. Perempuan kalau sudah sukses itu butuh pendamping, butuh keluarga. Kamu datang ke sana, pasang muka sedih, minta maaf, bilang kamu hilaf, bilang kamu masih cinta mati sama dia. Luluhkan hatinya. Ibu Sari mulai menyusun rencana busuknya. Kalau dia balik sama kita, utang kita lunas. Kita bisa tinggal di rumah mewah lagi. Dinda bisa belanja lagi. Kamu nggak mau hidup enak lagi? Farhan menelan ludah. Bayangan hidup nyaman kembali menari di pelupuk matanya. Rasa lapar di perutnya seolah memaksanya untuk membuang rasa malu. Ia menatap kembali wajah Aulia di layar videotron yang kini sudah berganti iklan lain. Ibu benar, gumam Farhan, secercah harapan kotor mulai tumbuh di hatinya. Aulia pasti masih punya perasaan sama aku. Dulu dia sabar banget ngadapi kita. Itu tandanya dia cinta. Aku cuma perlu usaha sedikit buat ambil hatinya lagi. Di bawah terik matahari yang menyengat, 3 manusia itu tersenyum licik.
Mereka tidak melihat kesuksesan Aulia sebagai hasil perjuangan yang harus dihargai, melainkan sebagai mangsa baru yang gemuk untuk diperas. Mereka tidak sadar bahwa Aulia yang mereka lihat di layar bukanlah Aulia yang dulu. Mereka sedang berjalan menuju kandang singa, berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan domba yang bisa disembelih. Menemukan lokasi kantor Aulia bukanlah hal yang sulit bagi Farhan, mengingat wajah dan nama mantan istrinya itu kini terpampang di berbagai media promosi kota. Namun, mengumpulkan keberanian dan modal untuk mendatangi tempat itu adalah tantangan tersendiri. Farhan menghabiskan sisa uang belanja terakhir mereka untuk membeli pewangi pakaian sachet dan mencuci kemeja terbaiknya yang tersisa, sebuah kemeja lama yang kerahnya sudah mulai menipis namun masih layak pandang. Ia menyetrikanya berulang kali dengan setrika pinjaman tetangga, memastikan tidak ada satupun garis kusut yang terlihat. Farhan ingin tampil sebagai sosok suami yang merindukan istrinya, bukan sebagai pengemis yang kelaparan, meskipun kenyataannya perutnya melilit karena belum sarapan. Ibu Sari memberinya wejangan panjang lebar sebelum berangkat, mengatur skenario sedih yang harus Farhan mainkan di depan Aulia nanti. Menurut Ibu Sari, air mata laki-laki adalah senjata paling ampuh untuk meluluhkan hati wanita. Perjalanan menuju distrik bisnis tempat kantor Aulia berada terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Farhan menaiki bus kota yang sesak, berdesakan dengan orang-orang yang baru pulang kerja shift malam. Bau keringat dan debu jalanan menempel di tubuhnya, membuat Farhan cemas wangi pakaiannya akan hilang. Sesampainya di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu, nyali Farhan menciut. Gedung itu dilapisi kaca biru yang memantulkan awan, dengan lobi marmer yang luas dan penjagaan ketat. Orang-orang yang keluar masuk dari sana berpakaian rapi, wangi, dan berjalan dengan langkah penuh tujuan. Farhan merasa sangat kecil dan kotor. Ia merapikan rambutnya di pantulan kaca pos satpam, sebelum melangkah masuk dengan dada yang dipusungkan paksa. Di meja resepsionis lobi, seorang wanita muda dengan seragam rapi menyapanya dengan senyum profesional yang sedikit memudar saat melihat penampilan Farhan yang lusuh. Farhan berdeham, mencoba mengeluarkan suara berwibawa yang sudah lama hilang. Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Aulia Rizkia, manajer pemasaran. Ketika resepsionis menanyakan apakah ia sudah membuat janji temu, Farhan dengan sedikit gugup namun tegas menjawab bahwa ia adalah suaminya. Jawaban itu membuat sang resepsionis terkejut. Ia menatap Farhan dari ujung kaki ke ujung kepala dengan pandangan tidak percaya, seolah meragukan bahwa sosok pria berantakan di depannya ini adalah pasangan dari Bu Aulia yang terkenal elegan dan berkelas. Namun, prosedur tetaplah prosedur. Resepsionis itu mengangkat telepon dan menghubungi ruangan Aulia. Di lantai 25, Aulia sedang memeriksa laporan penjualan bulan lalu ketika telepon di mejanya berdering. Sekretarisnya mengabarkan bahwa ada seorang pria di lobi yang mengaku sebagai suaminya dan bersikeras ingin bertemu. Tangan Aulia yang sedang memegang pena seketika berhenti bergerak. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena rindu, melainkan karena kaget dan sedikit rasa muak. Ia tahu hari ini akan datang cepat atau lambat, terutama setelah wajahnya muncul di iklan besar. Aulia menarik napas dalam, memejamkan matanya sejenak untuk mengumpulkan ketenangan. Ia bukan lagi Aulia yang dulu gemetar ketakutan jika Farhan meninggikan suara. Ia adalah wanita yang memimpin ratusan karyawan. Dengan suara datar dan dingin, Aulia memerintahkan resepsionis untuk membiarkan pria itu menunggu di sofa lobi, dan ia akan turun menemuinya sebentar lagi. Aulia tidak ingin Farhan naik ke ruangannya dan mencemari tempat kerjanya dengan drama masa lalu. Aulia turun menggunakan lift khusus eksekutif. Ketika pintu lift terbuka di lantai dasar, ia melihat sosok Farhan duduk di ujung sofa lobi dengan gelisah. Pria itu tampak menyedihkan. Bahunya merosot, kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gugup, dan matanya liar memperhatikan sekeliling seolah takut diusir. Aulia melangkah mendekat. Suara sepatu hak tingginya yang beradu dengan lantai marmer membuat Farhan menoleh. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat bagi Farhan. Ia ternganga melihat wanita yang berjalan ke arahnya. Aulia terlihat jauh lebih cantik daripada yang ia ingat. Kulitnya bersih bercahaya, tatapan matanya tajam penuh percaya diri, dan aura kesuksesan menguar kuat dari dirinya. Farhan segera berdiri, memasang wajah memelas yang sudah ia latih di depan cermin. Farhan melangkah cepat hendak meraih tangan Aulia, namun Aulia mundur selangkah dan melipat kedua tangannya di dada. Gerakan penolakan itu begitu tegas, hingga membuat Farhan terpaku di tempat. Farhan memulai sandiwara terbaiknya. Dengan suara serak yang dibuat-buat, ia memanggil nama Aulia dengan lembut, mengatakan betapa ia sangat merindukannya. Ia mulai bercerita bohong tentang bagaimana ia mencari Aulia kemana-mana selama 3 tahun ini, bagaimana ia sakit karena memikirkan Aulia, dan bagaimana ibunya, Ibu Sari, sering menangis menyebut nama Aulia dalam tidurnya.
Farhan berusaha menyentuh hati Aulia dengan kenangan-kenangan palsu tentang keharmonisan rumah tangga mereka, seolah-olah pengkhianatan di hari wisuda itu tidak pernah terjadi. Beberapa karyawan yang lewat mulai melirik, berbisik-bisik melihat adegan drama yang terjadi di tengah lobi kantor mereka. Aulia mendengarkan semua bualan itu tanpa ekspresi. Wajahnya sedingin es. Ia membiarkan Farhan menyelesaikan kalimatnya hingga pria itu kehabisan napas. Setelah Farhan diam, menunggu reaksi haru dari istrinya, Aulia justru tersenyum miring. Senyuman yang penuh ejekan. Dengan suara yang cukup lantang hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka, Aulia bertanya apa tujuan Farhan datang ke sini. Farhan yang gelagapan menjawab bahwa ia ingin menjemput Aulia pulang, ingin memperbaiki rumah tangga mereka, dan memulai semuanya dari awal. Ia bahkan berani mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Aulia yang kabur, seolah-olah Aulia lah yang bersalah dalam cerita ini. Kepercayaan diri Farhan yang tidak pada tempatnya itu benar-benar memuakkan bagi Aulia. Dengan tenang, Aulia mematahkan semua argumen Farhan. Ia mengingatkan Farhan tentang hari wisudanya, tentang pesan yang ia tinggalkan, tentang cincin yang ia kembalikan. Aulia menegaskan bahwa suaminya sudah mati bagi dirinya sejak 3 tahun lalu. Tepat saat pria itu memilih berpesta pora merayakan ulang tahun adiknya sementara istrinya berjuang sendirian di panggung wisuda. Kata-kata Aulia meluncur tajam, menusuk tepat ke jantung kebohongan Farhan. Aulia mengatakan bahwa ia tidak butuh dijemput, karena rumah tempat ia berdiri sekarang jauh lebih nyaman daripada neraka yang dulu Farhan sebut rumah. Aulia juga menyinggung tentang kebangkrutan Farhan, menebak dengan tepat bahwa kedatangan Farhan bukan didasari cinta, melainkan karena melihat dompet Aulia yang kini tebal. Farhan yang merasa terpojok dan malu karena ditelanjangi niat busuknya di depan umum, mulai kehilangan kendali atas aktingnya. Wajah memelasnya berubah merah pada menahan marah. Ia mencoba meninggikan suaranya, menyebut Aulia sebagai istri durhaka yang sombong karena harta. Ia berusaha memainkan kartu, suami adalah pemimpin, untuk mengintimidasi Aulia. Namun, Aulia tidak gentar sedikit pun. Ia menatap mata Farhan dengan berani, tatapan yang membuat nyali Farhan ciut kembali. Aulia mengangkat tangannya, memanggil kepala keamanan lobi yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap segera datang menghampiri. Aulia dengan sopan namun tegas meminta mereka untuk mengantar tamu tak diundang, ini keluar dari gedung karena telah membuat keributan dan mengganggu kenyamanan kantor. Farhan mencoba memberontak, berteriak bahwa ia punya hak karena ia adalah suami sah. Namun, tenaga Farhan yang lemah karena kurang gizi tidak sebanding dengan kekuatan petugas keamanan terlatih. Ia diseret menjauh dari Aulia, keluar dari pintu putar lobi, dan dilemparkan kembali ke trotoar panas di luar gedung. Aulia berdiri di balik kaca, menatap Farhan yang merapikan bajunya dengan kasar dan memaki-maki ke arah gedung. Tidak ada rasa sedih di hati Aulia, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia berbalik badan, kembali menuju lift dengan langkah ringan. Pertemuan itu telah mengkonfirmasi satu hal. Ia sudah benar-benar sembuh dan tidak lagi memiliki sedikitpun rasa untuk pria masa lalunya itu. Farhan pulang ke rumah kontrakan dengan membawa kemarahan yang meluap-luap. Wajahnya kusut, harga dirinya hancur lebur. Ia menceritakan kejadian di lobi kantor tadi kepada Ibu Sari dan Dinda dengan bumbu-bumbu tambahan, mengatakan bahwa Aulia telah menghinanya, meludahi niat baiknya, dan memerintahkan satpam untuk memukulinya. Mendengar cerita itu, Ibu Sari meledak dalam kemurkaan. Ia tidak terima anak laki-laki kesayangannya diperlakukan seperti sampah oleh wanita yang dulunya ia anggap rendahan. Dinda, yang sejak awal memang iri dengan kesuksesan Aulia, semakin mengompori suasana. Menurut Dinda, kesombongan Aulia harus diberi pelajaran. Mereka tidak bisa mendapatkan uang Aulia dengan cara baik-baik, maka mereka akan menghancurkan nama baiknya agar Aulia hancur dan kembali merangkak kepada mereka. Malam itu juga, mereka menyusun rencana jahat. Dinda, yang merasa dirinya ahli media sosial, mengusulkan untuk membuat video klarifikasi palsu yang memutarbalikkan fakta. Mereka menata ruang tamu kontrakan mereka yang sempit agar terlihat semakin menyedihkan. Ibu Sari berdandan layaknya orang sakit keras, memakai bedak tebal agar wajahnya terlihat pucat, dan berbaring lemah di atas kasur tipis. Farhan duduk di sampingnya dengan wajah tertunduk sedih. Dinda memegang kamera ponsel, siap merekam drama keluarga terbaik mereka. Dalam video itu, Farhan berbicara dengan suara bergetar, menceritakan kisah pilu tentang seorang istri yang pergi meninggalkan suami dan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengejar karir dan kemewahan di kota besar. Narasi yang mereka bangun sangat licik. Mereka tidak menyebutkan soal pesta ulang tahun atau pengabaian saat wisuda. Mereka hanya fokus pada fakta bahwa Aulia pergi tanpa pamit, memutus komunikasi, dan kini hidup mewah sementara, keluarga yang membesarkannya, hidup menderita.
Farhan memohon di depan kamera agar Aulia pulang, atau setidaknya menjenguk Ibu Sari yang sekarat karena merindukan menantunya. Video itu diakhiri dengan tangisan buaya Dinda yang meminta tolong kepada netizen untuk memviralkan video ini, agar sampai ke telinga kakak iparnya yang sudah menjadi orang sukses namun lupa daratan. Video itu diunggah ke akun media sosial Dinda, dan disebarkan ke berbagai grup komunitas gosip. Seperti api yang disiram bensin, video tersebut meledak dalam hitungan jam. Netizen yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya langsung tersulut emosi. Komentar-komentar pedas mulai membanjiri akun media sosial perusahaan tempat Aulia bekerja, bahkan akun pribadi lama Aulia yang sudah tidak aktif. Mereka menghujat Aulia sebagai wanita gila harta, istri durhaka, dan kacang lupa kulitnya. Tagar boikot produk perusahaan Aulia bahkan sempat menjadi tren sesaat. Di kontrakan sempit itu, Farhan, Ibu Sari, dan Dinda tertawa puas membaca komentar-komentar yang menyerang Aulia. Mereka berpikir bahwa dengan tekanan publik yang begitu besar, Aulia akan panik, dipecat dari pekerjaannya, dan terpaksa datang memohon maaf kepada mereka. Keesokan paginya, suasana di kantor Aulia tegang. Tim humas perusahaan panik melihat serangan negatif di media sosial. Namun, Aulia tetap tenang. Ia sudah menduga bahwa keluarga Farhan akan bermain kotor seperti ini. Ia duduk di ruang rapat bersama Pak Adrian dan tim hukum perusahaan. Pak Adrian bertanya apakah tuduhan itu benar. Aulia menggeleng tegas dan menceritakan kejadian sebenarnya secara rinci. Ia tidak meminta belas kasihan, ia hanya meminta izin untuk menggunakan tim media perusahaan guna melakukan klarifikasi. Pak Adrian, yang sudah mengenal karakter Aulia selama 3 tahun bekerja, percaya penuh pada karyawannya itu. Ia memberi lampu hijau bagi Aulia untuk melakukan serangan balik. Hancurkan kebohongan itu dengan kebenaran. Aulia, ucap Pak Adrian mendukung. Aulia tidak membuat video menangis-nangis. Ia dan timnya mengumpulkan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan. Sore harinya, akun resmi perusahaan dan akun media sosial baru Aulia mengunggah sebuah utas klarifikasi yang disusun dengan sangat rapi dan logis. Utas itu diberi judul, Kebenaran di Balik Tiket Kebebasan. Postingan pertama adalah foto wisuda Aulia 3 tahun lalu. Foto selfie dirinya sendiri dengan latar belakang kursi kosong di sebelahnya, dengan timestamp, penanda waktu, yang jelas tertera di data foto. Di sebelahnya, disandingkan dengan tangkapan layar dari arsip siaran langsung akun Dinda pada tanggal dan jam yang sama persis. Di foto kedua, terlihat jelas Farhan, Ibu Sari, dan Dinda sedang tertawa lebar memegang gelas minuman di pesta mewah, sementara Aulia sedang berjuang sendirian di gedung wisuda. Keterangan fotonya sangat menohok. Di jam yang sama ketika saya di wisuda tanpa dihadiri satupun keluarga, suami dan mertua saya sedang merayakan pesta di Hotel Bintang 5. Saya pergi bukan karena harta, tapi karena saya sadar saya tidak punya keluarga di sana. Bukti selanjutnya adalah foto surat perpisahan dan cincin yang Aulia tinggalkan di resepsionis hotel, yang untungnya sempat difoto oleh Aulia sebelum ia serahkan sebagai bukti terakhir bagi dirinya sendiri dulu. Kemudian, Aulia melampirkan bukti transfer dan catatan keuangan selama ia menikah, menunjukkan bahwa dialah yang mengatur keuangan rumah tangga dengan sangat hemat sementara Dinda dan Ibu Sari menghabiskannya untuk gaya hidup. Aulia juga menyertakan bukti bahwa ia merintis karirnya dari nol, dari menjadi pencuci piring hingga manajer, membantah tuduhan bahwa ia sukses instan atau meninggalkan suami karena sudah kaya duluan. Klarifikasi itu disertai narasi yang lugas, elegan, dan tanpa emosi berlebihan, kontras dengan video histeris keluarga Farhan. Netizen yang tadinya menghujat, kini terdiam. Mereka mulai meneliti bukti-bukti itu. Jejak digital tidak bisa bohong. Tanggal di foto wisuda dan tanggal pesta ulang tahun Dinda di postingan lama Instagram Dinda, yang lupa ia hapus, cocok sempurna. Opini publik berbalik arah dengan kecepatan kilat. Rasa simpati membanjiri Aulia. Orang-orang mulai menyadari bahwa Aulia adalah korban gaslighting dan manipulasi keluarga suaminya. Hujatan kini berbalik menyerang akun Dinda dan Farhan. Netizen yang jeli bahkan menemukan bahwa tas mewah yang dipakai Dinda di video-video lamanya adalah barang KW, dan mereka membongkar kebohongan gaya hidup sosialita palsu keluarga itu. Komentar di akun Dinda penuh dengan caci maki yang menyebut mereka sebagai keluarga parasit dan manipulatif. Dinda panik dan menangis histeris membaca komentar-komentar itu, jauh lebih histeris daripada aktingnya di video. Ia buru-buru mengunci akunnya, namun tangkapan layar sudah tersebar kemana-mana. Efek serangan balik ini lebih dahsyat dari yang Aulia bayangkan. Sebuah perusahaan tempat Farhan baru saja melamar kerja dan sudah sampai tahap wawancara akhir, tiba-tiba membatalkan proses rekrutmen. HRD perusahaan tersebut melihat berita viral itu dan memutuskan bahwa mereka tidak bisa mempekerjakan orang dengan karakter buruk dan penuh drama seperti Farhan. Farhan menerima email penolakan itu dengan tangan gemetar.
Harapan terakhirnya untuk mendapatkan pekerjaan layak hangus seketika. Sementara itu, pemilik kontrakan mereka yang juga pengguna aktif media sosial, melihat video viral itu. Ia marah karena merasa rumah kontrakannya dijadikan tempat syuting penipuan publik. Ia datang menggedor pintu, menagih tunggakan sewa 3 bulan yang belum dibayar, dan mengancam akan mengusir mereka jika tidak dilunasi besok. Senjata makan tuan. Niat hati ingin menghancurkan Aulia, mereka justru menggali kuburan mereka sendiri semakin dalam. Pagi itu, langit di atas rumah kontrakan sempit keluarga Farhan tampak labu, seolah turut merasakan aura kehancuran yang menyelimuti penghuninya. Udara di dalam rumah terasa pengap dan panas, bercampur dengan aroma lembab dari dinding yang berjamur. Sejak video klarifikasi Aulia viral dan memutarbalikkan keadaan, kehidupan Farhan, Ibu Sari, dan Dinda berubah menjadi neraka dunia yang sesungguhnya. Ponsel pintar Dinda, yang dulu menjadi jendela kebanggaannya untuk pamer kepada dunia, kini menjadi sumber teror yang tak henti-hentinya berbunyi. Setiap detikan notifikasi yang masuk bukanlah pujian atau like, melainkan caci maki, sumpah serapah, dan hujatan dari ribuan orang asing yang marah atas kelakuan mereka. Dinda meringkuk di sudut kasur tipisnya, rambutnya acak-acakan dan matanya bengkak. Ia tidak berani membuka media sosial lagi, namun rasa penasaran dan ketakutan memaksanya untuk terus mengecek. Akun-akun gosip telah membongkar semua kebohongan gaya hidup mewahnya. Mereka menemukan bahwa tas-tas bermerek yang sering dipamerkan Dinda adalah barang tiruan kualitas rendah, dan foto-foto liburan lamanya ternyata hasil suntingan kasar dari foto orang lain. Identitas sosial Dinda sebagai calon selebgram hancur lebur dalam semalam, digantikan dengan label penipu dan parasit yang akan melekat selamanya di jejak digital. Di ruang tengah yang sempit, Farhan duduk termenung dengan tatapan kosong menatap lantai ubin yang retak. Surat penolakan kerja dari perusahaan impiannya masih terbayang jelas di benaknya. HRD perusahaan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak bisa menerima karyawan yang memiliki rekam jejak perilaku manipulatif dan bermasalah di ranah publik. Pintu masa depan Farhan seolah tertutup rapat. Ia menyadari bahwa nama baiknya telah tercemar begitu buruk, sehingga mungkin tidak akan ada lagi perusahaan bonafide yang mau mempekerjakannya. Ia, seorang sarjana yang dulu merasa lebih tinggi derajatnya daripada istrinya, kini tidak lebih dari seorang pengangguran tanpa prospek. Rasa penyesalan mulai merayapi hatinya. Namun penyesalan itu bercampur aduk dengan rasa marah kepada ibunya dan adiknya yang ia anggap sebagai biang keladi dari semua ide gila ini. Jika saja mereka tidak membuat video fitnah itu, mungkin ia masih bisa mencari pekerjaan rendahan dengan tenang. Tapi kini, wajahnya sudah dikenal sebagai suami durhaka se-Indonesia. Ketegangan di dalam rumah itu meledak ketika terdengar gedoran keras di pintu depan. Gedoran itu bukan ketukan tamu sopan, melainkan hantaman penuh amarah yang membuat engsel pintu bergetar. Farhan dengan langkah gontai membuka pintu. Di hadapannya berdiri bapak pemilik kontrakan, seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan wajah merah pada menahan emosi. Di belakangnya, beberapa tetangga berkumpul menonton dengan tatapan sinis dan berbisik-bisik. Bapak pemilik kontrakan itu tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Ia langsung melemparkan tagihan listrik dan air yang menunggak ke wajah Farhan. Dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh gang sempit itu, ia mengusir Farhan dan keluarganya saat itu juga. Ia berteriak bahwa ia tidak sudi rumahnya ditempati oleh orang-orang viral yang tidak tahu malu dan penipu. Ia merasa tertipu karena Farhan selalu janji akan membayar tunggakan sewa begitu dapat kerja. Namun nyatanya Farhan justru sibuk membuat drama di internet. Ibu Sari yang mendengar keributan itu langsung lari ke depan, mencoba menggunakan taktik lamanya. Ia memasang wajah memelas, berpura-pura batuk dan memegangi dadanya seolah akan pingsan, berharap belas kasihan. Namun, taktik itu sudah basi. Bapak pemilik kontrakan justru meludah ke tanah dengan jijik. Ia mengatakan bahwa ia sudah menonton video klarifikasi Aulia dan tahu bahwa sakitnya Ibu Sari hanyalah akting belaka. Tetangga-tetangga yang menonton ikut menyoraki Ibu Sari, menyebutnya tua-tua keladi yang jahat. Rasa malu yang luar biasa menghantam Ibu Sari. Dulu ia adalah nyonya besar yang dihormati, kini ia diperlakukan lebih rendah dari pengemis di hadapan orang-orang yang menurutnya tidak selevel dengannya. Pemilik kontrakan memberi ultimatum, mereka harus angkat kaki dalam waktu 1 jam, atau barang-barang mereka akan dibakar di halaman. Kepanikan melanda. Dinda menangis histeris sambil melemparkan baju-bajunya ke dalam koper plastik yang sudah retak. Farhan dan Ibu Sari berebut memasukkan sisa-sisa barang berharga mereka yang tak seberapa ke dalam kardus mie instan. Tidak ada lagi keteraturan. Piring, gelas, baju kotor, dan sisa makanan tercampur aduk dalam satu wadah. Di tengah kepanikan itu, mereka mulai saling menyalahkan. Mulut Ibu Sari yang tajam terus menyumpahi Farhan, menyebutnya anak tidak berguna yang gagal melindungi ibunya.
Farhan yang sudah diambang batas kesabarannya akhirnya meledak. Ia membanting kardus ke lantai hingga isinya berhamburan. Ia berteriak di depan muka ibunya, menumpahkan segala unek-unek yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Ia menyalahkan Ibu Sari yang selalu menuntut gaya hidup mewah, yang selalu menghina Aulia, dan yang menjerumuskan mereka ke dalam lubang kehancuran ini. Pertengkaran hebat terjadi di antara mereka bertiga. Dinda menjerit menyalahkan ibunya yang menyuruhnya membuat video viral. Ibu Sari menyalahkan Dinda yang tidak becus mengedit video. Mereka saling tuding, saling caci, bahkan nyaris saling pukul jika tidak ingat waktu pengusiran semakin dekat. Suasana kekeluargaan yang dulu mereka banggakan sebagai keluarga terpandang, kini terbukti palsu. Tanpa uang dan status sosial, mereka hanyalah 3 orang egois yang saling memangsa satu sama lain. Tepat 1 jam kemudian, mereka bertiga berdiri di pinggir jalan raya yang panas dan berdebu, dikelilingi beberapa kardus dan kantong plastik hitam besar berisi seluruh harta benda mereka di dunia. Matahari siang bolong menyengat kulit mereka tanpa ampun. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada uang untuk menyewa truk pindahan, dan yang paling mengerikan, tidak ada tujuan. Mereka berjalan menyusuri trotoar panas dengan beban berat di pundak dan hati. Keringat membanjiri tubuh, membuat pakaian mereka basah dan bau. Orang-orang yang lewat memandang mereka dengan tatapan aneh, beberapa mengenali wajah mereka dari video viral, dan langsung menjauh sambil menutup hidung, atau mengambil foto diam-diam untuk dijadikan bahan tertawaan baru di grup perpesanan. Farhan memikul kardus paling berat, kakinya terasa mau patah. Ia melihat sebuah warung makan sederhana di seberang jalan. Perutnya melilit perih karena belum diisi nasi sejak kemarin sore. Ia merogoh saku celananya, menghitung lembaran uang kumal yang tersisa. Jumlahnya sangat menyedihkan, hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi rames polosan tanpa lauk daging atau telur, hanya sayur dan kuah. Mereka berhenti di bawah jembatan penyeberangan untuk istirahat dan makan. Farhan menyerahkan 2 bungkus nasi itu untuk dibagi bertiga. Dinda menatap bungkusan nasi itu dengan tatapan jijik, menolak memakannya karena ia biasa makan makanan restoran. Ibu Sari menangis meratapi nasibnya, mengeluh nasi itu keras dan sayurnya hambar. Namun, rasa lapar akhirnya mengalahkan gengsi. Mereka makan dengan lahap menggunakan tangan yang kotor, di pinggir jalan, diiringi deru debu knalpot bus kota. Pemandangan itu sungguh ironis. 3 tahun lalu, di hari wisuda Aulia, mereka makan enak di Hotel Bintang 5 sambil menertawakan kemiskinan orang lain. Kini, roda nasib telah berputar 180 derajat, menggilas kesombongan mereka hingga rata dengan aspal jalanan. Malam harinya, setelah berjalan tanpa arah hingga kaki mereka melepuh, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat berteduh. Bukan rumah, bukan kontrakan, melainkan sebuah petak kamar sempit di kawasan kumuh di bantaran sungai. Kamar itu berdinding triplek tipis yang sudah lapuk, berlantai semen kasar yang retak-retak, dan atap seng yang bocor di sana-sini. Bau amis sungai dan sampah menyengat hidung mereka setiap saat. Pemilik kamar, seorang wanita tua bergigi emas, meminta bayaran harian di muka. Farhan menyerahkan sisa uang terakhir mereka. Mulai besok, mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt yang redup itu, mereka bertiga duduk bersandar pada dinding dengan tubuh remuk redam. Tikus-tikus got berukuran besar berlarian di kasau atap, mencicit-cicit seolah mengejek penghuni baru yang malang. Ibu Sari tidak henti-hentinya menangis, meratapi nasibnya yang harus tidur beralaskan tikar tipis di tempat yang lebih buruk dari kandang ayam. Dinda meringkuk ketakutan, menutup telinganya agar tidak mendengar suara-suara aneh dari luar. Farhan menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Pikirannya melayang pada Aulia. Ia membayangkan Aulia sedang tidur di kasur empuk di apartemen mewah yang nyaman dan wangi. Rasa sakit di hatinya bukan lagi karena cinta, melainkan karena kesadaran penuh bahwa ia telah membuang satu-satunya wanita yang tulus mencintainya demi 2 wanita di sampingnya ini, ibu dan adiknya, yang ternyata hanya mencintainya saat ia punya uang. Karma malam itu datang bukan hanya dalam bentuk kemiskinan fisik, tapi juga siksaan batin yang tak berujung. Setiap kali mereka memejamkan mata, bayangan wajah Aulia yang sukses dan bahagia menghantui mimpi mereka. Suara tawa Aulia di video klarifikasinya terngiang-ngiang, menjadi mimpi buruk yang nyata. Mereka sadar, tidak ada jalan keluar dari lubang ini. Tidak ada pangeran berkuda putih atau keajaiban yang akan menyelamatkan mereka. Mereka sendirian, terpuruk, dan dibenci oleh dunia. Di keheningan malam yang mencekam di pinggir sungai itu, Farhan akhirnya meneteskan air mata. Bukan air mata buaya seperti di videonya, tapi air mata keputusasaan seorang pria yang menyadari bahwa hidupnya telah berakhir bahkan sebelum usianya tua. Dan di kejauhan, guntur bergemuruh pelan,
menjanjikan hujan deras yang akan membuat atap bocor kamar mereka menjadi bencana baru di tengah malam buta. Seminggu berlalu di neraka kemiskinan bantaran sungai, Farhan dan keluarganya hidup seperti mayat hidup. Farhan terpaksa bekerja serabutan menjadi kuli panggul di pasar induk pada dini hari, demi mendapatkan upah recehan untuk membeli beras literan. Tangannya yang dulu halus memegang pena kantor kini kapalan dan penuh luka gores. Ibu Sari dan Dinda, yang tidak punya keahlian apapun, hanya bisa berdiam diri di kamar sempit itu, menahan lapar dan malu untuk keluar. Suatu siang, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Farhan yang layarnya sudah retak parah. Pesan itu dari nomor tak dikenal, singkat namun isinya membuat jantung Farhan seolah berhenti berdetak. Itu adalah pesan dari pengacara yang mewakili Aulia. Isinya bukan tentang gugatan hukum atas pencemaran nama baik, melainkan sebuah undangan. Aulia meminta mereka bertiga datang ke alamat rumah lama mereka, rumah mewah yang dulu disita bank, sore ini jam 4 tepat. Jika mereka tidak datang, Aulia akan melanjutkan proses hukum atas video fitnah Dinda ke tingkat penyidikan kepolisian. Harapan liar seketika tumbuh di hati Ibu Sari saat Farhan membacakan pesan itu. Mata Ibu Sari yang cekung tiba-tiba berbinar. Otaknya yang licik kembali menyusun skenario. Menurutnya, Aulia pasti sudah luluh hatinya. Aulia pasti tidak tega memenjarakan mantan adik ipar dan mertuanya. Undangan ke rumah lama itu pasti berarti Aulia telah menebus rumah itu kembali untuk mereka tinggali bersama. Ibu Sari meyakinkan Farhan dan Dinda bahwa ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Aulia pasti kesepian dan ingin rujuk kembali. Dengan sisa tenaga dan harapan palsu itu, mereka membersihkan diri sebaik mungkin. Dinda meminjam bedak tetangga kos untuk menutupi wajahnya yang kusam. Farhan mencuci kemejanya di sungai keruh dan mengeringkannya di bawah matahari. Mereka berjalan kaki menuju komplek perumahan mewah tempat rumah lama mereka berada, perjalanan yang memakan waktu 2 jam, namun mereka tempuh dengan semangat menggebu. Sesampainya di depan gerbang komplek perumahan elit itu, satpam yang berjaga menatap mereka dengan curiga karena penampilan mereka yang lusuh. Namun setelah Farhan menunjukkan pesan dari pengacara, mereka diizinkan masuk. Jantung mereka berdegup kencang saat melangkah menyusuri jalanan aspal mulus yang dinaungi pepohonan rindang. Suasana di sini begitu tenang dan bersih, kontras sekali dengan lingkungan kumuh tempat tinggal mereka sekarang. Akhirnya, mereka tiba di depan rumah lama mereka. Rumah itu terlihat berbeda. Jauh lebih indah dari sebelumnya. Pagarnya telah dicat ulang dengan warna elegan, taman depannya tertata rapi dengan bunga-bunga yang sedang mekar, dan dinding rumah terlihat bersih bersinar. Ada sebuah mobil sedan mewah terparkir di carport. Ibu Sari tersenyum lebar, air matanya menetes haru. Ia sudah membayangkan dirinya kembali tidur di kamar utamanya yang luas ber-AC. Ia membayangkan akan memarahi tetangga-tetangga yang kemarin mengejeknya saat pindahan. Lihat kan, Farhan? Ibu bilang juga apa? Aulia itu masih cinta sama kamu. Dia beli rumah ini buat kita lagi, bisik Ibu Sari penuh percaya diri. Dinda juga tersenyum, membayangkan dirinya bisa membuat konten room tour lagi untuk memulihkan nama baiknya. Mereka bertiga berdiri di depan pagar besi yang tinggi, menunggu dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, pintu utama rumah terbuka. Sosok Aulia keluar dari sana, didampingi oleh seorang pria parubaya yang tampak berwibawa, Pak Adrian, bosnya, dan seorang pria muda berpakaian formal yang membawa map dokumen. Aulia tampak begitu anggun dengan pakaian santai namun berkelas, wajahnya tenang dan segar. Ia berjalan mendekati pagar, namun tidak membukanya. Ia membiarkan pagar besi itu menjadi pembatas tegas antara dirinya dan masa lalunya. Aulia, sayang. Ibu tahu kamu pasti memaafkan kami. Seru Ibu Sari dengan suara yang dibuat semanis mungkin, tangannya mencoba meraih tangan Aulia dari sela-sela pagar. Kami rindu sekali sama kamu, nak. Rumah ini, kamu beli buat kita kumpul lagi kan? Aulia menatap tangan mertuanya itu tanpa minat untuk menyambutnya. Ia mundur selangkah, menjaga jarak. Tatapannya dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Jangan salah paham, Bu Sari, ucap Aulia dengan nada datar namun tegas. Saya mengundang kalian ke sini bukan untuk reuni keluarga. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan administrasi terakhir, agar tidak ada lagi benang kusut di antara kita. Pria muda di samping Aulia, yang ternyata adalah notaris, membuka mapnya dan membacakan sebuah dokumen. Inti dari dokumen itu adalah pernyataan bahwa rumah ini kini sah 100% milik Aulia Rizkia, atas nama pribadinya. Aulia membelinya secara tunai dari bank melalui proses lelang yang sah. Selain itu, dokumen tersebut juga berisi surat pernyataan cerai resmi yang sudah diputuskan pengadilan secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat, karena Farhan tidak pernah memenuhi panggilan sidang yang dikirim ke alamat lamanya. Dan poin terakhir yang paling mematikan,
Aulia tidak akan menuntut Dinda ke penjara atas pencemaran nama Belak, dengan syarat mereka bertiga tidak boleh mendekati Aulia, rumah ini, atau kantornya dalam radius 1 kilometer selamanya. Jika melanggar, Aulia tidak segan menjebloskan mereka ke penjara detik itu juga. Farhan, Ibu Sari, dan Dinda ternganga. Harapan mereka hancur berkeping-keping di aspal panas. Lutut Farhan lemas, ia jatuh berlutut di depan pagar. Aulia, tolong jangan begini, ratap Farhan, air mata membanjiri wajahnya yang kotor. Kami menderita, Aulia. Kami tinggal di pinggir kali, kami makan nasi basi, kami dihina orang. Tolong, izinkan kami tinggal di sini. Di kamar pembantu juga nggak apa-apa. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan cuci baju kamu, aku akan masak buat kamu. Tolong jangan buang aku. Ibu Sari ikut menangis meraung-raung, memohon belas kasihan. Aulia, Ibu hilaf, nak. Ibu sudah tua, ibu nggak kuat hidup miskin. Kamu kan kaya sekarang, uang kamu banyak. Masa kamu tega lihat mertua kamu mati kelaparan? Aulia menatap pemandangan menyedihkan di depannya itu tanpa rasa iba sedikitpun. Hatinya sudah mati untuk mereka. Ia teringat bagaimana 3 tahun lalu ia mengemis perhatian di hari wisudanya, bagaimana ia diabaikan, dan bagaimana ia harus berjuang sendirian di kota asing dengan perut lapar dan ketakutan. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang peduli padanya. Kalian bilang kalian menderita? Tanya Aulia dengan suara tenang yang mengerikan. Tahukah kalian rasa sakit saat suami sendiri lebih memilih pesta daripada mendampingi istri wisuda? Tahukah kalian rasa dinginnya tidur di stasiun kereta sendirian tanpa tujuan? Apa yang kalian rasakan sekarang belum sebanding dengan apa yang kalian tanam dulu. Karma tidak pernah salah alamat. Dengan cara yang paling elegan, Aulia menoleh pada Farhan yang masih bersujud. Farhan, dulu aku adalah istrimu yang tulus. Aku melayanimu seperti raja, meski kau perlakukanku seperti pembantu. Tapi kau menyia-nyiakan berlian demi menggenggam kerikil. Sekarang, nikmatilah kerikil-kerikil itu. Rumah ini adalah rumahku. Hasil keringatku, air mataku, dan kerja kerasku. Tidak ada 1 sentimeter pun tempat untuk kalian di sini. Aulia memberi isyarat pada satpam komplek yang sudah bersiaga di pos. Satpam itu mendekat, siap mengusir jika terjadi keributan. Aulia menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Pergilah. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tiket kereta yang kubeli 3 tahun lalu adalah tiket terbaik dalam hidupku. Tiket itu membawaku pergi dari neraka ini, dan aku tidak akan pernah kembali ke neraka itu, ataupun membiarkan setannya masuk ke surgaku. Tanpa menunggu jawaban, Aulia berbalik badan. Ia berjalan mantap menuju pintu rumahnya yang megah. Pak Adrian menepuk bahu Aulia dengan bangga, memberikan senyuman dukungan. Pintu kayu jati yang kokoh itu terbuka lebar menyambut Aulia, memancarkan cahaya hangat dari lampu kristal di dalamnya. Di belakangnya, suara tangisan histeris Ibu Sari, teriakan frustrasi Dinda, dan raungan penyesalan Farhan terdengar semakin menjauh. Pagar otomatis perlahan menutup, memisahkan dua dunia yang berbeda selamanya. Aulia melangkah masuk ke dalam rumahnya. Aroma lilin aromaterapi lavender menyambut penciumannya, memberikan ketenangan seketika. Ia menutup pintu utama dan menguncinya. Suara-suara dari luar seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang damai. Aulia berjalan menuju ruang tengah, di mana sebuah bingkai foto besar terpajang di dinding. Itu bukan foto pernikahan, melainkan foto wisudanya 3 tahun lalu. Foto dirinya yang tersenyum getir memegang ijazah sendirian. Aulia menyentuh kaca bingkai itu dengan lembut, lalu tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar bahagia dan lega. Terima kasih sudah kuat, Aulia, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia kemudian berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang, di mana matahari sore sedang terbenam dengan indah, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Aulia menyesap teh hangat yang sudah disiapkan asisten rumah tangganya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki suami atau status sosial palsu, melainkan tentang memiliki harga diri, kemandirian, dan kedamaian hati. Dan hari ini, ia telah mendapatkan semuanya secara utuh. Layar kehidupan Aulia menutup dengan sempurna, meninggalkan masa lalu yang kelam di luar pagar, dan menyambut masa depan yang cerah di dalam istana yang ia bangun sendiri. Penonton bisa tersenyum puas, karena keadilan telah ditegakkan.